Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Jumpa lagi saudaraku, Jumat Wage ya, dimanapun Anda berada. Menanggapi komentar saudara kita. Kalau kita sering kemasukan itu gimana ya? Padahal udah sering dzikir. Ya dzikirmu tidak berkualitas ya. Anda bilang sering dzikir. Ya sering itu berarti tidak istiqomah. Hanya sering. Ya. Misalkan dalam 1 bulan ya. Dalam 1 bulan 4 kali Anda zikir ya. Tanggal 1, tanggal 14 ya. Tanggal 21, tanggal 30 ya, itu sering tapi tidak istiqomah. 1 itu. Kedua, zikirmu tidak berkualitas ya. Ya. Tidak berkualitas ya. Kita jangan kualitas dulu lah, kuantitas jumlah zikirmu. Ya. Ketika Anda zikir itu jumlahnya berapa? Ini juga berpengaruh gitu loh ya. Anda zikir katakanlah 100 kali, dengan Anda zikir 1000 kali, ya otomatis energinya lebih besar yang 1000 kali. Ya. Paham ya? Nah, selanjutnya kita lihat kualitas. Ketika Anda berzikir, ya, kebanyakan zikir itu ketika kita baca 100 kali, itu kualitasnya itu tidak ada. Sulit. Kecuali kalau Anda setiap hari zikir 100 kali, itu sudah Anda jalankan 5 tahun, 10 tahun. Maka Anda akan menemukan kualitas dari zikir itu tadi. Tapi kalau Anda pemula, ya baru zikir, ya. Baru katakanlah 1 bulan, 2 bulan, nah itu sulit sekali. Ya. Kenapa bisa seperti itu? Ya. Ibarat kita itu naik motor ya. Anda naik motor, ya. Ketika Anda pertama kali naik motor itu pasti gugup, ya. Pasti tidak bisa, ibaratnya itu refleksnya itu masih belum maksimal gitu. Tapi ketika Anda sudah 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, nah itu namanya penjiwaan itu seperti itu. Anda sudah tahu selahnya. Ya, jadi ketika Anda katakanlah zikir, wirid, ya. Itu katakanlah secara kuantitas, secara jumlah sudah terpenuhi, secara kualitas sudah terpenuhi, ya, maka Anda tidak akan kena yang namanya itu kemasukan itu ya. Ya, tidak akan kena, makhluk halus itu tidak akan bisa masuk dalam tubuh Anda. Ya, jadi manusia ini ya teman-teman, ini kan wujudnya energi. Yang batin kita itu energi. Makhluk halus itu juga wujudnya energi. Jadi keluar masuk dalam tubuh kita itu sangat mudah sekali. Lah yang bisa menjadi penghalang itu adalah energi batin Anda melalui ibadah dan tirakat. Ya. Melalui ibadah dan tirakat. Tidak cukup hanya dengan ibadah tok. Kalau Anda sudah pernah punya kasus ya, nek sihir, kena telu, kena santet, ketempelan, kesurupan. Ya. Nah, kalau berarti Anda kan sudah pernah punya kasus itu loh ya. Ibaratnya sudah terkontaminasi lah itu. Ini Anda harus tirakat ya. Kalau Anda tidak tirakat ya tidak akan cukup energi yang Anda gunakan itu loh ya. Untuk menghalang makhluk halus tersebut. Ya. Pengen cepat lagi, Anda puasa, ya, kurangi makanan yang mengandung nyawa. Ya, jadi tidak cukup dengan zikir saja ya, zikir tidak cukup. Ya. Bisa jadi makhluk itu sudah ada di dalam tubuhmu, tapi kamu tidak sadar. Ya. Makhluk halus itu sudah ada di dalam tubuhmu, sehingga ketika Anda zikir, wirid itu tidak bisa totalitas. Ya. Ibaratnya hanya di bibir saja gitu. Di hati penjiwaannya tidak dapat. Kenapa? Ya ada gangguan tadi. Makhluk halus itu sudah bersemayam di dalam tubuhmu. Ya. Ibaratnya ketika Anda laku, kesempurnaannya itu tidak bisa Anda dapatkan. Kualitasnya tidak bisa Anda dapatkan. Kuantitas mudah untuk Anda dapatkan, misalkan jumlahnya. Tapi kualitas tidak mudah untuk Anda dapat. Kenapa? Karena makhluk tersebut sudah ada di dalam tubuhmu.
Lah salah satu langkah strategisnya adalah dengan puasa. Ya, puasa ini kan kita menghentikan makanan masuk ke dalam tubuh kita. Makanan itu sumber nafsu. Ya, ketika makanan ini kita hentikan, nafsu kita otomatis kan mudah untuk dikendalikan. Nafsu kita akan lemes. Ya, kalau tidak percaya, Anda katakanlah satu hari jangan makan itu, pasti lemes. Lah itu. Tapi batin Anda itu sensitif. Nah, jadi caranya seperti itu. Ada juga yang memang, misalkan Anda ahli zikir, ya, Anda ahli zikir, ahli wirid, ya, zikir Anda berkualitas, ya, wirid Anda ini secara jumlahnya juga sudah terpenuhi, ibadahmu juga sudah rajin, tapi kok masih bisa kemasukan, nah, berarti makhluk tersebut energinya di atas dari energimu. Ya. Loh ya teman-teman, ya misalkan ya kita sama-sama manusia, misalkan Anda ini ibadah tok, ya, ibadah biasa gitu ya, yang satunya ibadah tapi plus tirakat. Loh itu yang ganggu juga jelas sudah beda gitu. Ya, atau sama dengan ada teman-teman tidak pernah ibadah gitu. Nah, itu malah yang ganggu ya terucuan itu loh ya, ibaratnya jin-jin atau makhluk halus yang kelas-kelas prajurit. Tapi kalau Anda ahli ibadah, ahli tirakat, bisa jadi rajanya sendiri yang turun gitu. Ya. Nah, semoga apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat. Intinya itu jangan berpikir, waduh bagaimana membersihkan, menghalau, itu jangan ya. Yang paling mudah itu adalah bagaimana fokus meningkatkan kualitas diri Anda. Ya, zikir, wirid, ya, puasa, itu Anda tingkatkan. Ya, hasilnya ketika semuanya itu nanti berkualitas, makhluk halus itu akan pergi. Gitu ya. Jadi rumusnya di situ. Ketika itu semuanya berkualitas, makhluk halus itu akan pergi. Tapi ketika itu tidak berkualitas, makhluk itu ya tidak akan pergi. Ya. Paham ya? Nah, dicoba, ditingkatkan terus. Ya. Orang kesurupan itu tanda. Ya. Orang kesurupan itu tanda sukmanya lemah. Ya. Mudah dimasuki makhluk halus itu tanda sukmanya lemah. Misalkan Anda ini sering zikir ya, tapi ibadahmu bolong-bolong. Yo pak poai, ndak ono efeke. Ya, Anda sering zikir ya, sering ibadah, tapi ya rasan-rasan tonggo bendino terus gitu. Ya ndak ono efeke. Ya tetap dobol. Ya. Jadi kalau orang katakanlah sudah pernah terkena gangguan makhluk halus, ya. Nah, ini kan portalnya terbuka semua, gitu, ya. Nah, supaya portal itu tertutup, bagaimana caranya? Ya energimu kudu selalu positif, ya. Nah, jadi munculkan motivasi diri, semangat bahwasanya dengan adanya gangguan ini, saya lebih dekat dengan Tuhan. Ya. Jadi jangan dibawa hati, tapi jadikan sebuah motivasi gitu ya. Kalau Anda bisa mengalami atau melakukan pola semacam ini, maka saya yakin, ya lama kelamaan juga makhluk itu tidak akan berani ya masuk, ya mendekat saja tidak akan berani. Nah, demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga materi kali ini bisa bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.